Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat kan? Oh, pasti sehat, harus sehat. Iya, siapa nih yang sudah mandi nih sore-sore gini? Iya, pasti udah pada mandi lah. Kalau belum mandi, Iya, jorok. pasti udah wangi ya Kakak Iya. Esli ya. Kakak Esli, coba tanya adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun tidur berdoa dulu? Yuk, siapa yuk yang udah berdoa pagi-pagi, udah Iya. mengucap syukur ya Bu Herman. Iya, udah olahraga apa belum? Iya, pasti pada belum olahraga nih. Iya. Nggak boleh males ya adik-adik. Nih, Biar Kakak Esli, sehat. walaupun lagi weekend, hari Minggu gini, adik-adik nggak boleh kemana-mana dulu Iya, ya. boleh. Karena di Banyumas ini temanya Banyumas di rumah Saja. saja. Nggak boleh pergi-pergi ya. Iya. Supaya aman di rumah saja ya Kakak Iya. Esli. Daripada di rumah aja bingung, lebih baik kita olahraga ya Kakak Esli ya. Biar sehat. Pasti belum pada olahraga nih Iya. Bu Herman tadi pagi. Ayo bangun. Yuk, Ayo berdiri. kita akan berolahraga. Nyanyikan Jangan males. lagu Jalan serta Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, yuk sebelum kita buka ibadah kita sekolah minggu hari ini, kita doa pembuka dulu yuk. Biasa matanya ditutup, tangannya dilipat, sikap doanya yang baik ya, duduk yang manis. Kakak Esli akan memimpin doa pembuka. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini ya Bapak. Kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir ya Bapak. Berkati supaya Bu Herman bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan adik-adik bisa diberi hikmat untuk mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Herman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan cerita, kita nyanyi dulu yuk pujian Ceritakan padaku tentang Yesus yang lemah lembut. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, dan kan ku turut segala perintahmu. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk menyambut firman yuk. Kakak Esli akan memimpin doa firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak karena Tuhan telah memimpin kebaktian sekolah minggu ini dari awal hingga pertengahan ya Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Herman. Kiranya Tuhan memberkati, beri hikmat baik kepada Bu Herman maupun adik-adik agar bisa
mendengarkan maupun menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk duduk yang manis. Kita akan bersiap-siap mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab. Coba adik-adik masih ingat gak cerita 2 minggu yang lalu? Tuhan memberikan tulah apa? Tulah yang mengerikan itu, tulah apa coba? Iya, air menjadi darah. Raja Fir'aun sudah diberi tulah pertama, kedua, dan sampai ke-10. Raja Fir'aun tetap hatinya jahat, tetap keras kepala. Nah, adik-adik, Bu Herman akan cerita nih tulah selanjutnya nih. Nih di bangsa Mesir terdengar tangisan di mana-mana. Duh, kenapa ya orang-orang Mesir kok banyak sekali yang pada menangis? Ngeri, di mana-mana orang menangis, termasuk keluarganya Raja Fir'aun. Apa yang terjadi adik-adik mau tahu nggak? Ternyata anak sulung Raja Fir'aun meninggal. Adik-adik tahu anak sulung itu apa? Anak sulung adalah anak pertama. Loh, kenapa kok Tuhan memberikan hukuman yang begitu hebat kepada bangsa Mesir? Ya itu tadi, karena Raja Fir'aun itu raja yang keras hatinya, keras kepala. Sudah diperingatkan berkali-kali sama Nabi Musa dan Harun, Fir'aun tetap keras kepala. Diperingatkan apa adik-adik, masih ingat enggak? Ya itu tadi, suruh membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi Raja Fir'aun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan memberikan begitu banyak tulah kepada bangsa Mesir. Tulah pertama sampai akhirnya tulah yang terakhir, yaitu tadi kematian anak sulung. Mengerikan sekali adik-adik. Di mana-mana ibu-ibu menangis karena anak sulungnya meninggal, anak pertamanya meninggal. Nah, dari situ Fir'aun baru sadar karena dia sangat sedih ditinggal mati oleh anak sulungnya, anak pertamanya. Nah, ketika sedih, Fir'aun pun takut. Dia menyadari bahwa Allahnya bangsa Israel itu Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasanya, kebesarannya tidak ada yang menandingi. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, apapun yang diperingatkan oleh Nabi Musa, Fir'aun tetap keras kepala. Akhirnya Tuhan marah dengan memberikan tulah yang terakhir. Nah, tulah terakhir ini yang menyadarkan Raja Fir'aun. Dia menjadi gentar dan takut. Akhirnya dia memanggil Nabi Musa dan Harun. Ia mengatakan kepada Musa dan Harun bahwa bangsa Israel boleh pulang ke negerinya. Adik-adik tahu nggak, bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir berapa tahun? Lama sekali loh adik-adik, 430 tahun. Wah, waktu yang sangat lama ya adik-adik ya. Nah, akhirnya doa bangsa Israel dijawab oleh Tuhan. Ternyata Tuhan mengasihi bangsa Israel loh. Tuhan masih mendengarkan doa bangsa Israel. Yaitu tadi Raja Fir'aun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Fir'aun minta berkat dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui Nabi Musa dan Harun. Supaya bangsa Mesir tidak kena tulah lagi, tidak ada tangisan lagi. Supaya anak-anak sulung di Mesir tidak mati lagi. Raja Fir'aun sangat gentar kepada Allahnya Israel. Akhirnya menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk memberitakan kepada semua bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Nah, Nabi Musa pun memberitakan kepada bangsa Israel bahwa hari ini bangsa Israel boleh pulang ke negaranya, yaitu Israel. Bangsa Israel pun bersiap-siap. Mereka membawa bekal. Ada yang bawa roti tanpa beragi, ada yang membawa harta benda, emas, ternak. Semua yang mereka punya dibawa pulang ke negeri mereka, yaitu Israel. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya. Doa mereka pun akhirnya dijawab. Sekian lama mereka ditindas
sekian lama mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, akhirnya mereka bebas, merdeka. Wah, pasti senang sekali ya. Mereka udah banyak loh adik-adik, ada sekitar 600.000 orang, bapak-bapak, belum termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Berarti bayangin pasti banyak sekali kan? Wah, beribu-ribu orang berjalan keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan oleh Tuhan dan mereka pulang ke negerinya sendiri. Wah, mesti mereka sudah kangen sekali ya ke negaranya ya. Nah, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan juga mengasihi kita loh adik-adik. Bersyukur kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Dari pagi, siang sampai malam, Tuhan selalu memberkati kita. Selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, karena kita berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita tuh manusia yang sangat berharga, manusia yang sangat dikasihi ya. Tuhan sangat mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan ya adik-adik. Oke ya, jangan lupa setiap pagi berdoa, membaca Alkitab ya. Dan selama di rumah adik-adik juga membantu orang tua, bisa membereskan rumah atau menjaga adik ya. Oke adik-adik, amin. Ayo adik-adik tadi pada dengerin gak Bu Herman cerita apa? Ayo, ceritanya tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Coba Kakak Esli tadi, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir berapa ratus tahun ya? 430 tahun ya Bu Herman ya? Iya, betul sekali. Waktu 430 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Kakak Esli ya? Lama lah. Itu waktu yang sangat lama. Tapi akhirnya Tuhan menjawab doa bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Wah, pasti senang sekali ya Kak Esli ya. Aduh, bertahun-tahun tinggal diperbudakan, akhirnya mereka pulang merdeka ya. Nah, seperti adik-adik nih, Tuhan juga mengasihi adik-adik. Coba gimana caranya adik-adik membalas kasih Tuhan? Caranya gimana Kakak Esli? Kita harus rajin bersyukur ya. Iya. Bu Herman udah dikasih kesempatan buat hidup, napasnya bebas. Harus memelihara alam dengan baik ya Kakak Esli ya. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus juga menghemat air ya. Seperti cerita 2 minggu yang lalu ya, adik-adik nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Harus rumah juga dijaga kebersihan. Apalagi sekarang nih musim corona ya, rumah harus bersih. Adik-adik harus sering cuci tangan ya. Jangan lupa rajin berdoa. Rajin sekolah minggu ya. Oke adik-adik. Jangan lupa ini juga ya Bu Herman, kasih sesama. Iya, mengasihi teman, mengasihi kakak, adik, dan mengasihi orang tua ya. Kalau dibilangin orang tua harus mendengarkan ya. Oke adik-adik. Oke. Nah tadi kan udah nyanyi pembuka, udah olahraga bareng ya Bu Herman, sudah dengerin cerita. Sekarang kita tinggal doa penutup nih adik-adik yang akan dipimpin oleh Bu Herman. Ya adik-adik, kita berdoa. Biasa matanya ditutup, tangannya dilipat. Sikap doanya yang manis ya. Kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh berharga di mata Tuhan. Biar adik-adik pun boleh menjadi anak-anak yang terus pandai bersyukur, rajin sekolah minggu, dan mereka pun turut kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Pertemukanlah kami untuk minggu yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, buat menutup kebaktian sekolah minggu ini kita nyanyi itu ya Bu Herman, Aku Diberkati, supaya kita bisa makin bersyukur. Iya, kita diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Yuk, mari kita bernyanyi. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku dikasihi. Happy Sunday everyone. God bless you. See you next week. Bye-bye. Aku diberkati